Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Permata dari semester 6 Teknologi Benih 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS praktek saya pada mata kuliah Kewirausahaan Benih. Judul dari usaha saya adalah Best Tree Farm. Best Tree Farm ini adalah reseller usaha pembibitan tanaman hias dan tanaman buah dari CV Kebon Agri Jogja yang dipasarkan oleh mahasiswa Polbangtan Yogyakarta. Untuk poin pertama adalah identifikasi ide dan peluang usaha. Ide dari usaha ini muncul dari diskusi kelompok terkait sulitnya mengetahui tanaman hias yang tersedia di toko dan harga tanaman yang tinggi. Untuk SWOT analisisnya terdiri dari kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga ancaman. Untuk kekuatan dari usaha ini yaitu memiliki harga yang terjangkau dan juga menggunakan bahan organik pada media tanam dan perawatan tanaman. Lalu untuk peluangnya ini terdapat peluang yang besar, kompetitor usaha sejenis masih sedikit, dan juga jumlah permintaan yang besar. Kemudian untuk kelemahannya, yaitu minimnya modal usaha dan juga sulitnya mendapatkan pasar. Kemudian yang terakhir adalah ancaman, yaitu kreativitas produk-produk harus terbaru dan juga baik. Kemudian persaingan yang kuat dengan kompetitor yang lain. Itu adalah SWOT analisis untuk usaha ini. Lalu poin yang kedua adalah hasil riset konsumen. Dari hasil riset konsumen ini terdapat 49 jawaban, yang mana 30,6% terdiri dari jenis kelamin perempuan dan 69,4% terdiri dari jenis kelamin laki-laki. Hasil riset yang kedua adalah usia, yang mana rata-rata terdapat pada 17-30 tahun. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu seberapa tertarik Anda terhadap tanaman hias? Nah, di sini untuk jawabannya yang nomor 1 adalah yang tidak tertarik dan untuk nomor 5 yaitu yang sangat tertarik. Di sini terlihat jelas jawaban terbanyak ada di nomor 4, yang mana itu berarti termasuk pada yang tertarik, yang sangat tertarik ya. Kemudian, pertanyaan nomor 2 adalah apakah Anda tertarik membeli tanaman hias? Nah, di sini jawabannya juga masih sama seperti yang tadi. Untuk nomor 1 itu yang tidak tertarik dan yang nomor 5 adalah sangat tertarik. Pada diagram ini terlihat jelas ya, nomor 4 adalah yang terbanyak, sehingga rata-rata untuk jawabannya adalah tertarik untuk membeli tanaman hias. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah di mana biasanya Anda membeli tanaman hias? Di sini terdapat 3 jawaban, yaitu ada toko tanaman hias, marketplace, dan media sosial. Dan jawaban terbanyak adalah di toko tanaman hias, yaitu 93,9%. Kemudian, pertanyaan nomor 4 adalah jenis tanaman hias apa yang Anda sukai? Di sini jawaban terbanyak adalah tanaman berbunga, yaitu 57,1%. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah berapa harga yang cocok bagi Anda? Dan jawaban yang terbanyak adalah 15.000 sampai 50.000. Di sini terdapat 36 jawaban atau 73,5%. Kemudian poin yang ketiga adalah desain produk kewirausahaan. Pada logo Best Tree Farm ini yaitu terdapat warna hijau dan juga terdapat gambar daun. Ini menandakan kami menjual produk bibit tanaman dan buah yang terbaik. Dan di sini kita juga memberikan pengemasan yang terbaik di setiap produk yang dibeli. Kemudian poin yang keempat adalah minimum viable product atau MVP. Nah, untuk elemen MVP ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah functionality, kemudian reliability, lalu design, dan juga usability. Yang pertama adalah functionality, yaitu produk tanaman hias kami dapat dijadikan bisnis yang sangat menjanjikan dan juga bisa dijadikan sebagai penghias pekarangan maupun halaman rumah. Kemudian, yang kedua adalah reliability. Nah, produk tanaman hias kami ini selalu mendapatkan perawatan optimal setiap harinya agar kualitasnya juga tetap terjaga. Kemudian ada desain. Produk tanaman hias kami ini memiliki desain yang sederhana
namun mampu bersaing di pasaran. Nah, yang terakhir adalah usability. Produk tanaman hias kami mudah digunakan dan intuitif. Perawatan yang digunakan pun cukup mudah dilakukan. Itu untuk elemen MVP. Kemudian, poin yang terakhir adalah analisa kelayakan usaha. Untuk analisa biaya kelayakan usaha agribisnis, yaitu terdapat 8 poin. Yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, yang keempat penerimaan atau revenue, yang kelima pendapatan atau keuntungan, yang keenam harga pokok produk atau HPP, yang ketujuh harga jual produksi atau HJP, dan yang ke-8 adalah revenue atau cash ratio atau RC. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan seluruh biaya yang kami keluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk bibit tanaman hias. Biaya tetap ini memiliki nilai yang konstan. Dalam usaha kami, biaya tetap pada produksi usaha bibit tanaman hias meliputi pot, cangkul, sprayer, rak, rumah pembibitan, ember, selang, dan juga pengayak tanah. Untuk total biaya tetap atau FC dalam 1 tahun diperoleh Rp1.200.000. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang besarnya itu tidak tetap. Untuk biaya variabel ini meliputi bibit tanaman buah untuk 6 bulan, bibit tanaman hias berumur kecil untuk 1 bulan, bibit tanaman hias berumur sedang untuk 2 bulan, bibit tanaman hias berumur panjang untuk 3 bulan, kompos untuk 6 bulan, pestisida nabati untuk 6 bulan, plastik semai atau pack untuk 6 bulan, biaya promosi untuk 1 bulan, dan biaya lain-lain. Nah, untuk total biaya yang tidak tetap ini atau VC dalam 1 tahun diperoleh Rp2.800.000. Yang ketiga adalah biaya total. Total biaya operasional yang dikeluarkan yaitu total biaya tetap atau FC yaitu Rp1.200.000, dan total biaya yang tidak tetap adalah VC yaitu Rp2.800.000. Nah, jadi biaya operasional usaha yang dikeluarkan adalah Rp1.200.000 ditambah Rp2.800.000 sama dengan Rp4.000.000. Untuk poin yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara jumlah produk yang terjual dengan harga atau PY. Nah, penerimaan pada usaha ini yaitu jumlah produknya 500 bibit per bulan dan untuk harga bibitnya yaitu Rp10.000 per bibit. Maka didapatkan penerimaan selama 1 tahun yaitu 12 bulan dikali 500 bibit sama dengan 6.000 bibit per tahun. Nah, jadi penerimaannya itu 6.000 dikali 10.000 sama dengan Rp60 juta. Yang kelima adalah pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan merupakan jumlah nilai uang yang diperoleh pelaku usaha setelah penerimaan, kemudian dikurangi dengan seluruh biaya atau total cost, yang mana disebut juga sebagai laba usaha. Pendapatan pada usaha ini yaitu jumlah penerimaan Rp60 juta dan total cost-nya adalah Rp4 juta. Jadi, keuntungan selama 1 tahun yaitu Rp60 juta dikurangi Rp4 juta sama dengan Rp56 juta. Yang keenam adalah harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi merupakan besarnya nilai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produk tertentu. Maka HPP dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Harga pokok produksi atau HPP pada usaha ini yaitu total biaya Rp4 juta dan jumlah produksi selama 1 tahun yaitu ada 6.000. Jadi jumlah harga pokok produksi yaitu Rp4 juta dibagi dengan 6.000 sama dengan Rp666,67. Kemudian yang ketujuh adalah harga jual produk atau HJP. Harga jual produksi pada usaha yang dijalani yaitu total harga pokok produksi Rp666,67. Pada harga jual produksi ini keuntungan yang diambil yaitu 40% dan 50%. Jika diambil keuntungan 40%, maka hasilnya adalah Rp933,338. Nah, jika diambil keuntungan 50%, maka HJP-nya adalah Rp1.005. Dan yang terakhir adalah nomor 8, revenue, yaitu revenue merupakan perbandingan antara penerimaan
dengan biaya. Nah, di atas itu terdapat tabel tentang penerimaan dan biaya. Maka terdapat hasil revenue pada usaha ini yaitu harga produksi bibit dikali jumlah bibit yaitu 5 juta dan total cost-nya adalah 4 juta, bahwa usaha bibit sayuran layak untuk dikerjakan. Kemudian analisa output input rasio, yaitu merupakan perbandingan output total dengan biaya variabel. Rumus yang digunakan yaitu total pendapatan dibagi biaya variabel. Analisa output input rasio ini pada usaha ini yaitu total pendapatan 60 juta rupiah dan biaya variabelnya 2.800.000 rupiah. Jadi diperoleh 60 juta rupiah dibagi 2.800.000 rupiah sama dengan 21,43. Kemudian untuk income atau cost rasionya yaitu merupakan perbandingan antara keuntungan dengan total cost. Income atau cost pada usaha ini yaitu total keuntungan 60 juta rupiah dan total cost-nya yaitu 4 juta rupiah. Jadi diperoleh 60 juta rupiah dibagi 4 juta rupiah sama dengan 15. Kemudian yang terakhir adalah payback period. Payback period ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya suatu usaha. Rumus dari payback period yaitu biaya total dibagi pendapatan. Payback period pada usaha ini yaitu biaya total 4 juta rupiah dan pendapatan 60 juta rupiah. Jadi diperoleh 4 juta rupiah dibagi 60 juta rupiah sama dengan 0,067. Dan kemudian modal ini akan kembali pada saat usaha berjalan kurang lebih pada 6 hari. Itu adalah hasil presentasi dari tugas kewirausahaan saya. Di akhir video nanti akan ada beberapa dokumentasi kegiatan praktek saya bersama dengan teman-teman saya. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.